Ayo memilih apa yang kau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Anissa. Saya dari SMPN 3 Negeri Besar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Waikanan Provinsi Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Yulianti selaku guru bahasa Indonesia di SMPN 3 Negeri Besar. Hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti melaksanakan observasi di kelas. Gitu ya Bu Yuli? Iya Bu. Oke, baiklah Bu Yuli. Apa kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga selalu semangat ya Bu ya. Sesuai janji kita kemarin ya Bu Yuli, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi supaya nantinya pas melakukan observasi atau pengamatan di kelas bisa lebih baik. Iya baik. Baik Bu Yuli, percakapan pra-observasi ini dalam rangka nanti pelaksanaan saya supervisi di kelasnya Bu Yuli. Iya. Dan supervisi yang kita lakukan ini nanti tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang berbeda. Dan tujuannya kita lakukan percakapan pra-observasi ini supaya apa? Supaya nanti Bu Yuli waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih siap gitu. Jadi pembelajarannya bisa apa ya? Lebih baik dan bisa lebih ditangkap oleh anak-anak dengan baik seperti itu. Iya. Nanti hari ini jadi ada beberapa pertanyaan ya Bu Yuli yang perlu nanti saya tanyakan seperti itu. Iya. Jadi yang pertama ini kira-kira nanti Bu Yuli tujuan pembelajarannya sesuai rancangannya kira-kira apa Bu? Nanti waktu duduk di kelas. Iya Bu. Untuk kegiatan pembelajarannya saya mengambil kelas 9A. Jadi temanya atau topik yang akan kita bahas yaitu tentang teks tanggapan. Tujuannya yaitu agar peserta didik mengetahui dan memahami hakikat teks tanggapan. Berikutnya memahami ciri dan tujuan teks tanggapan serta mampu menemukan pro atau kontra serta sanggahan, membuat kalimat pujian, sanggahan dan kritikan kepada teks tanggapan. Itu tujuannya. Jadi nadanya tentang teks tanggapan. Iya benar. Baik. Selanjutnya ini Bu, untuk apa ranah pengembangannya nih Bu, untuk anak-anak ini nanti ranah pengembangannya yang fokusnya Bu Yuli ini apa kira-kira nanti mau dikembangkan? Iya baik. Untuk ranah pengembangan yang ingin saya sampaikan nanti yaitu tentang pengetahuan serta keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti mereka akan mengerjakan tentang teks pujian, kritikan dan sanggahan. Dan keterampilannya nanti mereka akan melakukan demonstrasi maju satu persatu untuk menuliskan apa itu kalimat pujian, kritikan dan sanggahan. Jadi fokusnya ada dua ya Bu Yuli, ada di area pengetahuan, kemudian ada area keterampilan. Iya. Demonstrasi ya satu persatu. Baik, yang selanjutnya kita ini masuk ke pertanyaan ketiga nih terkait rancangan Bu Yuli nih. Rancangannya nih kalau sesuai rancangan Bu Yuli kira-kira nanti pelaksanaannya di kelas nih Ibu mau pakai kayak model apa atau metode pendekatannya seperti itu. Kira-kira mau pakai apa? Iya, untuk pembelajarannya nanti insya Allah di pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya menggunakan problem based learning. Sedangkan metodenya menggunakan modelnya menggunakan problem based learning, sedangkan metodenya nanti menggunakan bisa tanya jawab
terus inquiry, serta demonstrasi yang tadi. Jadi nanti modelnya pakai problem based learning ya Bu, Iya. ya, pakai scientific, terus metodenya pakai tanya jawab, bisa diskusi juga seperti itu. Iya, ya? iya, diskusi juga. Diskusi terus demonstrasi. Iya, benar. Yang selanjutnya pasti menarik itu Bu ya. Insya Semoga Allah. ini nanti ramai itu anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya terkait media nih Bu. Oh iya. Kira-kira Ibu Yuli nanti mau menggunakan media apa nih? Biar apa? Biar anak-anak ini lebih interest seperti itu, lebih Iya. tertarik. Untuk media yang saya gunakan agar mereka lebih semangat untuk materi teks tanggapan ini, saya menggunakan audio. Di audio mereka saya bawakan speaker untuk mendengarkan lagu serta cuplikan debat yang terbaru tentang debat presiden, serta tentang hal-hal yang sedang hangat, berita yang sedang hangat sebagai bahan pembicaraan di sekitar sekolah mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di negara kita ini ya, seperti yang kita tahu, yang bisa menjadikan nanti bisa berpihak ke yang kontra atau yang pro, misalnya tentang kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ya Bu ya. Itu nanti kita bahas, kita putarkan juga audionya, serta bisa cuplikan debat presiden 2024 dan kebijakan-kebijakan sekolah, peraturan-peraturan sekolah yang mereka itu bisa mengemukakan kesetujuan atau ketidaksetujuan. Contohnya tentang membawa bekal, itu kan ada yang masih yang ada yang setuju membawa, ada yang tidak. Terus peletakan parkiran motor, itu bisa kita iya, program sekolah kita tentang peletakan motor serta pemberian hukuman, mereka bisa mengemukakan pendapat nanti ya, untuk bisa sebagai apa? Ide juga ya, Iya. seperti itu. Oke, baik. Audionya ini tadi kalau dari Bu Yuli itu kan ada lagu, Iya. terus ada cuplikan debat. Jadi kayak sebagai ada untuk ice breaking juga berarti ya Bu. Iya, lagunya. benar. Biar anak-anak nggak bosen gitu Iya. ya. Jadi untuk pengetahuannya dapat dari debat, Iya. dari apa tadi yang disampaikan kira-kira untuk materi apa tentang setuju dan tidak setuju tentang IKN ya. Iya. Oke, yang selanjutnya nih Bu, kira-kira nih eksekusinya kapan nih? Ibu akan pelaksanaannya kira-kira? Eksekusinya hari Rabu di jam pertama ya Bu ya. Itu saya ada di jam 8 sampai pukul 9.55. Berarti nanti di hari Rabu pukul 8 nanti saya akan ini ya Bu ya, ikut ke kelas Ibu untuk melakukan pengamatan. Jadi apa yang terjadi di kelas itu, terus kegiatannya seperti apa, nanti saya akan mencatat. Dan kemudian nanti setelah selesai, nanti kita bikin apa jadwal lagi, kira-kira kita akan lakukan percakapan pasca observasi. Jadi percakapannya nanti untuk pasca observasi akan didampingi juga oleh pendamping ibu. Baik seperti itu ya. Jadi Bu Yuli, saya harap semoga bisa sukses nanti perjalanan tadi. Saya tunggu, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana hasilnya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli Sama-sama. atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup siap. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sekarang Ibu lihat ini mejanya masih miring-miring, dirapikan
Beri apa? Aldo, Alda, sama Sesa izin. Saya izin. Enggak ya berarti. Ya. Sekarang keluarkan buku bahasa Indonesianya. Kita lanjutkan nanti yang kemarin. Buka bukunya. Nanti yang tidak ada buku cetak boleh larangan sama minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks tanggapan. Pengertiannya kemarin udah belum? Belum. Coba halaman berapa? Untuk apa sih kita belajar teks tanggapan? Memberikan pendapat, kritikan. Kritikan terhadap apa? Karya, Karya. Karya itu ada apa aja? Lupa nggak tangan? Ardo? Karya itu ada apa aja? novel, Bisa film, novel, drama, bisa film, buku, bisa drama, bisa karya seni lukis, bisa seni lukis. Kalau isu atau permasalahan boleh nggak ditanggapi? boleh. Boleh, ya. Nah itu salah satu ciri-ciri dari teks tanggapan. Ini bu garis besarnya aja dulu ya. Kita belajar tentang pengertian dan fungsinya dan fungsi teks tanggapan. Nah, ya. Kalau kita menanggapi isu yang terhangat saat ini itu tentang masalah apa sih, Nak? Apa dia? Debat, Bu. Debat apa dia? Debat cawapres. Debat cawapres yang terbaru, cawapres apa presiden? Presiden. Debat yang keberapa sih? 3. Debat yang ketiga yang kemarin ya, itu kan ada isu-isu yang terhangat atau masalah-masalah dan bisa ditanggapi. Nah, ada tujuannya kalian belajar teks tanggapan ini dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Nanti kita lanjutkan ke tujuan dan jenisnya ya. Kita mengomentari karya sastra yang kemarin ya. Makanya untuk karya sastra kalian dengarkan lagu ini. Kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi ya? Oke, kita nyanyi sama-sama. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Senyum. Tidak ada kata maaf. Dada lapang terima semua. Sahut-sahut. Dari lagu itu apa yang kalian bisa tanggapi atau ambil? Dan bisa komentari nggak? Karena tadi penyesalan. Jadi harus gimana dengan penyesalan? Larut dalam penyesalan atau kita tetap semangat untuk melanjutkan hidup? Melanjutkan hidup. Ya, itu salah satu untuk menanggapi sebuah karya sastra. Tujuan menyampaikan kritik atau tanggapan secara mana? Secara baik dan nanti silakan dari beberapa kalian ibu ingin lihat gimana cara kalian mengomentari sebuah masalah atau ada yang nggak bawa buku. Sudah? Sekarang siapa dari kalian yang mau maju menuliskan tentang isu atau masalah yang ada di sekolah kita tentang membawa bekal setiap hari Jumat? Siapa yang mau menuliskan? Ya, Eka Bella, maju. Kita lihat ya kalimatnya. Kalian sudah dilihat. Sudah. Coba Eka Bella bacakan kalimatnya. Saya setuju karena membawa bekal sudah menjadi program dari sekolah. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk Eka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Waikanan, Provinsi Lampung. Unit kerja saya di SMPN 3 Negeri Besar. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini nanti saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Yuli sebagai guru yang saya observasi, dan nanti ada juga Pak Yusuf sebagai pengajar praktik yang akan memberikan umpan balik. Apa kabarnya Pak Yusuf? Oke, jadi nanti Bapak akan memberikan umpan balik ya Pak ya. Terus Bu Yuli, apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kemarin kita udah percakapan praobservasi. Kemudian saya masuk ke kelas Ibu yang hari Sabtu kemarin ya Bu ya. Hari Sabtu kemarin udah melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tujuannya untuk kita mereview kegiatan pembelajaran di kelas, apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu diperbaiki, seperti itu ya Bu ya. Nanti ada listnya yang akan saya catat kira-kira begitu ya Bu Yuli. Oke, kira-kira nih Bu Yuli, saya mau tanya gimana nih perasaan Bu Yuli setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Iya, baik Bu. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, pada awalnya saya cukup grogi ya, karena tidak terbiasa diawasi. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan dengan cukup lancar, dan saya juga bisa dapat masukan dari Ibu Nisa. Baiklah. Kemudian kemarin kegiatannya nih Bu, bisa diceritakan kembali sedikit langkah-langkah pencapaian yang Ibu harapkan, terus langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajarannya, seperti itu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, saya tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran RPP ya, berkaitan tentang materi teks tanggapan. Ini pertemuan pertama di bab baru pergantian bab di kelas 9. Saya mengambil kelas 9A, yaitu teks tanggapan. Yang pertama itu untuk mengenali hakikat teks tanggapan, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks tanggapannya, Bu. Oke, jadi kalau ranahnya nih Bu, ranah yang ingin Ibu kembangkan kemarin itu apa saja tuh dalam kegiatan pembelajarannya? Iya, baik. Ranah yang saya kembangkan dalam proses pembelajaran ini yaitu ranah kognitif, pengetahuan, dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya, mereka dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks tanggapan. Sedangkan untuk kemampuan keterampilannya, mereka dapat menuliskan ya, bisa berupa kalimat pujian, kalimat kritikan atau sanggahan, dan kalimat saran dari teks tanggapan. Oke, baik Bu. Kalau dari dua ranah yang ingin Ibu kembangkan tadi ya Bu ya, ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan ya. Kira-kira kemarin yang sudah Ibu Yuli lakukan itu dalam rangka mengembangkan kompetensi tadi Bu. Step-stepnya itu yang sudah Ibu lakukan sampai anak-anaknya itu udah terlihat atau belum gitu, itu apa Bu di dalam kelasnya kemarin? Iya. Kalau secara keseluruhan sudah cukup baik, namun tentunya ada hambatan ya Bu ya. Ada yang masih kurang lancar dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu ada beberapa anak yang terkadang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan mungkin juga medianya, karena kemarin saya menggunakan media audio saja mendengarkan. Mungkin untuk perbaikannya nanti suatu saat bisa menggunakan LCD ya Bu ya, atau media-media yang lain agar mereka lebih tertarik lagi tentang belajar teks tanggapan ini. Oke, jadi itu kira-kira yang akan Bu Yuli lakukan untuk kegiatan berikutnya gitu ya Bu? Iya, Nah, kira-kira insya Allah.
rencana Bu Yuli nih kapan itu mau dipakai yang apa ya media-media tambahan tadi yang selain yang sudah digunakan kemarin itu kira-kira kapan mau Ibu Yuli lakukan? Saya usahakan sesegera mungkin ya, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat ini karena kan juga butuh persiapan, perbaikan perangkat ajar dan misalnya menggunakan media video itu kan juga butuh persiapan. Mungkin nanti saya bisa laksanakan di tahun ajaran baru ini ya Bu ya, karena kita juga udah nanti terpotong dengan bulan puasa dan bulan Idul Fitri. Oke, berarti jadi setelah kegiatan pembelajaran aktif kembali nanti sesegera mungkin akan diterapkan pemakaian media agar lebih efektif tadi ya. Iya, insya Allah Bu. Baiklah. Saya tunggu Bu Yuli nanti gimana hasilnya lebih baik lagi. Iya, Bu. Semoga nanti akan ada kabar baik ya, lebih meningkat seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih. Baik Bu. Baiklah, sekarang saya persilakan kepada Bapak Yusuf sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi ini. Siap, dengarkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Anissa dan Ibu Yuli yang sudah melaksanakan kegiatan supervisi mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, hingga sekarang melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, yang sudah Ibu Anissa lakukan pada hari ini yaitu adalah pasca observasi dengan metode coaching klinik, di mana Bu Anissa sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan Bu Yuli untuk menyampaikan hasil dari observasi yang sudah beliau lakukan di dalam kelas. Kemudian memberikan analisis terhadap permasalahan bagi Bu Yuli itu sendiri hingga beliau menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat observasi kelas micro teaching, pembelajaran mempraktikkan sistem pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, hasil dari kegiatan hari ini alhamdulillah saya nilai sudah cukup baik, walaupun masih ada kendala. Oleh karena itu dibutuhkan proses dan akhirnya ada hasil penilaian. Itu saja mungkin umpan balik dari saya. Yang jelas sukses sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan pemberian umpan balik tadi dari Bapak Yusuf, semoga bisa bermanfaat Pak untuk kedepannya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, terus untuk perbaikan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching, supervisi, apa yang kurang semoga bisa saya perbaiki dari umpan balik yang Bapak berikan tadi. Baik, setelah kegiatan ini nanti kita cukupkan. Terima kasih Pak Yusuf sudah dapat hadir dalam kegiatan pasca observasi ini. Oke, kemudian juga Ibu Yuli, saya ucapkan terima kasih dengan kerjasamanya dalam kegiatan rangkaian supervisi ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.